Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsudin, nomor induk mahasiswa 25404110287. Asal sekolah SDN Tanjung Jaya 3, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Baik, pada hari ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas pendidikan profesi guru BED 2 tahun 2025 mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pada hari ini saya akan mengajar di kelas 6 dengan materi ajar hukum halal dan haram. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Baik. Kabar hari ini bagaimana? Sehat. Baik ya. Yang ketua kelas untuk memimpin doa. Siap berat sebelum absen terlebih dahulu ya. Sebelumnya guru ingin mengajak kalian sedikit merenungkan. Setiap hari kalian semua makan, minum, bahkan pagi-pagi kan sarapan ya. Ada yang pernah kalian memikirkan tiap hari makan, minum yang kita makan itu baik tidak untuk tubuh kita? Baik tidak untuk kesehatan? Kalian sudah mengenal belum bagaimana ciri-ciri makanan yang halal, bagaimana ciri-ciri atau jenis makanan yang haram? Ada yang sudah tahu? Sekolah sarapan pagi ya. Jadi hadis Muslim 2, merusak hati dan akalnya jika memakan makanan haram. supaya tahu mana yang halal dan mana yang haram. Itu tujuan kita belajar hari ini. Semangatmu. Kelas 6 tentunya akan menjadi detektif untuk mencari tahu seperti apa makanan yang halal dan seperti apa makanan yang haram dan aturannya itu dari mana ya. Jadi halal itu singkatnya atau sebutan yang mudahnya itu adalah boleh. Kalian lihat di halaman berapa itu? Halaman 65-66. Definisi umum. Halal itu apa? Adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Sedangkan haram itu apa? Haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan atau tidak dibolehkan atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Itu secara umum. Kalau secara khusus, halal adalah sesuatu yang dibolehkan oleh syariat agama Islam untuk dikonsumsi, digunakan atau dilakukan. Dimakan boleh, dilakukan boleh kalau itu sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan. Terus apa lagi? Digunakan, dipakai, kalaupun itu sebuah pakaian atau sebuah kendaraan boleh, itu namanya halal. Sedangkan kalau haram itu berarti kebalikan dari halal. Tidak boleh dipakai, tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh dilaksanakan, tidak boleh digunakan, pokoknya tidak boleh dikerjakan.
dimakan, kalau makanan tidak boleh. Kalau pekerjaan tidak boleh dikerjakan. Itu namanya apa? Namanya apa? Namanya haram. Bukan harum ya. Kalau harum apa? Berarti wangi. Oh, beda antara harum dan haram. Nah, atau hewan ini adalah jenis makanan yang boleh dimakan. Hewan ini biasanya buat apa? Kalau dalam makan, buat lauk pauk ya. Buat temannya nasi. Kalau makan, ada beberapa hewan yang mungkin kalian sudah tahu kehalalannya atau kalian belum tahu juga kehalalannya, karena hal itu kalau dia berupa hewan itu harus disembelih terlebih dahulu. Setelah disembelih dan apalagi darahnya dikeringkan, dicuci dulu, dibersihkan darahnya. Kenapa? Karena darah itu termasuk ke dalam golongan najis. Kalau darah sudah keluar dari daging, sudah kelihatan darahnya, darah itu najis, maka harus dicuci dulu. Hewan yang halal pun dimakan tidak bisa dimakan begitu saja. Atau kalau yang dia mati tidak disembelih itu tidak boleh dimakan. Boleh dimakan pun seperti hewan-hewan nanti yang akan kita pelajari itu harus disembelih terlebih dahulu dengan kalimat Bismillahi Allah Akbar. Itu cara menyembelihnya. Dan kalau yang haram itu yang najis, yang kotor itu, yang menyebabkan penyakit tidak haram. Takut hewan yang dianggap najis atau tidak sehat untuk dimakan. Hewan yang telah mati sebelum disembelih atau disembelih secara tidak benar. Yang pertama ada ini beruang. Yang itu haram. Coba kita lihat. Yeay, jawabannya adalah haram. Semuanya adalah haram. Nah, selamat ya, 15 hewan sudah kamu lewati. Isi ya, yang harus kalian kerjakan. Ada sapi, yang pertama tahu sapi itu apa? Halal. Kemudian ada babi. Babi itu apa? Jawabannya tadi. Kalian suka jajan kan di warung? Suka jajan? Ada yang tidak pernah jajan? Ada kalian jamin jajanan di warung itu halal semua? Jajanan di kantin halal semua? Kata siapa? Karena hello. Masih semangat ya ini? Karena di Indonesia ini ada juga makanan-makanan di supermarket, di warung-warung, apalagi kalau di kota-kota, yang komposisinya atau dibuatnya dari binatang atau hal-hal yang tidak halal. Ada juga, makanya kalian kalau nanti sudah gede atau sekarang kalau sering main, kalian lihat jajanan itu, awas, jangan sembarangan makan jajanan-jajanan di warung atau supermarket. Kalian lihat dulu komposisinya, kalian lihat dulu isinya, dibuat dari yang halal atau yang haram. Kemudian ada tidak jaminan halal dan haramnya. Karena apa? Karena di Indonesia ini ada sebuah logo, yang logo itu ditempel di pada kemasan makanan atau kemasan jajanan yang kalian beli, yang logo itu dikeluarkan oleh MUI dan pemerintah, yaitu logo halal seperti ini. Ini pakai yang A. Sekarang logo terbaru itu ada logo B. Nah, ini logo halal yang resmi. Jadi kalau sebuah produk atau sebuah bungkusan
makanan tersebut sudah lulus uji sertifikasi halal oleh MUI dan pemerintah. MUI itu apa? Majelis Ulama Indonesia. Jadi jangan juga kalian menganggap yang tidak ada logo halal itu yang di kampung-kampung, terutama yang ada di tempat kalian, menganggap itu halal. Caranya bagaimana? Caranya kalian pastikan pembuatannya itu aman, pembuatannya itu tidak mengandung atau tidak menggunakan barang-barang yang diharamkan. Misalkan minyaknya tidak mengandung minyak babi, atau wajannya bersih dicuci terlebih dahulu, tidak menggunakan bangkai dan yang lainnya. Ini kelompok 1 ya. Ini kelompok berapa berarti? 2. Itu kelompok. Ini per kelompok ada 5.000. Nanti kalau jajanannya benar, jajanan ini bisa kalian makan setelah selesai pelajaran. Lihat ya. Setelah selesai pelajaran, jajanannya bisa kalian makan. Yang kalian beli, perhatikan, yang kalian beli produk yang mengandung logo tadi ya. Produk yang mengandung logo apa? Logo ini. Mana logonya? Tuh. Logo kelompok 2 mana? Jangan dulu berapa? Kelompok 3. Kelompok 4. Ini. Jangan lari. Pak Guru kasih waktu sekitar 3 atau 4 menit ya. Yang jangan yang mahal-mahal. Usahakan yang harganya 1.000 ya. Jangan yang 2.000 biar dapat banyak. Bisa minuman, bisa makanan, bisa permen dan lain sebagainya. Ini ya. Dapat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada air. Mana? Oh ini ada logonya. Setelah terus ada logonya di sini. Ya, Bapak banyak tapi ini masih satu merek ya. Ya Bapak. Kemudian kelompok 3 beberapa produk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini apa? Kayak obat. Permen karet. Mana logonya ini? Permen karet 1. Ini permen. Ini ada logo di sini. Kemudian ini apa? Cornmelon. Ini sebentuk apa? Kayak es krim ya. Ini logo di sini. Nah, ini kelompok berapa? Kelompok 4 ada berapa produk? 1, 2, 3. Selain produknya lebih banyak, merek-mereknya beda, macam-macamnya beda semua. Produknya lebih banyak. Yang juara-juaranya kelompok 1 dapat 6 produk itu, dapat 7 produk. Kelompok 2, kelompok 3 juga bagus, tapi banyak yang sama kelompok 2 sama 3. Tidak apa ya. Nanti itu bisa kalian makan. Kenapa Allah itu membuat aturan halal
tanyakan, "Oh iya mah, kita ini gambar apa?" Gitu. Iya. Kalau tidak buat ke samping ke bawah. Babi, katak, kucing, buaya. Yang lain sama tidak? Tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 2, coba dibacakan yang masuk ke dalam kelompok yang halal. Hewan yang kelompok 4, coba minuman yang haram. Di situ lihat. Ada apa saja? Tahu? Ada merek apa itu? Merek bintang. Terus ada alkohol. Terus ada poli. Ada macam-macam itu. Minuman keras ya begitu. Apa yang terpenting yang kalian pelajari tentang aturan halal dan haram hari ini? Apa yang terpenting? Bisa mengetahui makanan halal dan haram. Bisa mengetahui makanan halal dan haram. Apa lagi? Selain bisa mengetahui makanan halal dan haram, apa lagi? Mengetahui hewan haram dan halal. Mengetahui hewan halal dan haram. Kemudian bisa membedakan produk halal dan haram. Sehingga kalian logo halalnya yang pertama, yang kedua apa lagi? Komposisi atau barang tersebut, jajanan tersebut terbuat dari apa saja. Itu yang mesti kalian perhatikan jika memilih produk di tempat jajan, di warung-warung. Kalian perhatikan, nah, itu tentunya pastinya baik untuk kesehatan kalian, bisa menambah energi, menambah kekuatan. Jadi kesimpulannya, Allah sengaja menciptakan halal dan haram itu untuk kebaikan kita semua, untuk kebaikan kalian. Nah, tentunya awas, perlu diperhatikan setiap memilih produk jajanan, makanan harus diperhatikan tadi logo halalnya, komposisinya, terbuat dari apa saja, cara prosesnya bagaimana, itu harus diperhatikan. Pertemuan yang akan datang masih tentang halal dan haram. Kita mempelajari dalil-dalil. Assalamualaikum warahmatullahi